Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Putra M. Brotes. Sebelum saya mulai konten pada hari ini, saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan semuanya, sedulurku semuanya, dimanapun Anda berada. Semoga diberikan selalu rezeki yang melimpah dan kesehatan. Amin. Dan buat rekan-rekan yang baru menyaksikan ataupun yang baru hadir absen menyaksikan video saya ini, jangan lupa dibantu subscribe juga biar saya semakin semangat membuat kontennya. Oke, untuk konten pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelistrikan motor pada Yamaha Vision All. Nah, ini motor harian saya ya, motor kesayangan saya ini teman-teman. Oke, untuk yang pertama saya akan mulai dari relay dulu ya. Yang pertama ini ada di sisi sebelah kiri dari motor. Ini adalah relay sen ya, yaitu relay sen ini. Jadi depan dan untuk rating belakang juga ya, relay rating. Nah ini kalau untuk relay rating kalian mau pakai yang original bisa, ataupun mau pakai yang variasi juga bisa. Kalau ini sudah saya ganti ya, sudah saya ganti CR7 supaya sennya itu ketipnya biar lebih cepat. Kemudian kalau yang original ini dari Yamaha Vision dengan merek Denso ya, ini sudah saya ganti nih. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk relay yang di sisi tengah. Nah di sisi tengah ini adalah relay termotat ataupun relay kipas radiator. Jadi untuk prosesnya, jika dari sensor termotat ini ya rekan-rekan ya. Nah ini. Nah, sensor termotat ini dia mengirimkan sinyal, kemudian arusnya akan masuk ke relay terlebih dahulu. Fungsi dari relay ini yaitu menurunkan arus ya rekan-rekan ya. Nah, kalau untuk selanjutnya dari sensor termotat mengirimkan arus, diredamkan ataupun dinetralkan arusnya biar lebih rendah. Kemudian selanjutnya mulailah bekerja untuk kipas radiatornya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu untuk relay kunci kontak on. Nah, ini adalah inti ya rekan-rekan ya. Inti dari kelistrikan motor Yamaha Vision All ataupun untuk relay-relay motor yang lainnya juga. Nah, jadi ini fungsinya juga sama ya rekan-rekan ya. Relay ini fungsinya untuk menurunkan arus yang berlebihan. Kalau untuk kunci kontak itu arusnya ketika sudah melalui penetralan dari relay itu 12 volt. Nah, kadang lebih 13, kadang 11. Jadi ini sangat berperan penting ya. Jadi ini jika ada salah satu relay rekan-rekan yang rusak, terutama di bagian kontak dan di bagian kipas, itu harus segera kalian ganti, termasuk juga dengan relay rating. Oke, kemudian ini selanjutnya yaitu relay bandit starter ya rekan-rekan ya. Jadi ini fungsinya juga sama ketika kalian akan starter ya. Itu mulai dari relay ini, kemudian dia akan mengirim arus ke dinamo starter. Fungsinya juga sama rekan-rekan, sebagai peredam arus ya, biar arus yang masuk itu tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian masih di seputar relay teman-teman. Ketika relay mulai bekerja itu ketika kalian mengoperasikan atau mulai kalian gunakan, contoh rekan-rekan yaitu di kunci kontak on. Jadi ketika saya kunci kontak on, dia akan berbunyi klik. Nah, seperti itu ya rekan-rekan ya. Dan ketika di off, ketika kalian off ataupun ketika kalian matikan pun juga sama. Jadi ketika berbunyi klik itu dia aktif ya rekan-rekan ya. Nah ini untuk fungsi dari relay.
Ini untuk selanjutnya yaitu di baterai ataupun aki ya. Kalau ini adalah sebagai suplai tambahan baterai untuk kelistrikan motor ya rekan-rekan ya. Seperti sein, indikator, lampu kota, lampu senja, dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk motor injeksi untuk aki itu sangat penting ya. Jadi kalau untuk baterai ini untuk motor injeksi itu sangat penting. Jadi kelistrikannya itu lebih maksimal. Kemudian selanjutnya yaitu di bagian sekring, rumah sekring ya. Jadi ini adalah salah satu penghubung ataupun pemutus arus seluruh kelistrikan motor. Berapa ampernya motor Vixen ini yaitu 12 lebih ya rekan-rekan ya. Ini kalau yang original yaitu 20 ampere. Ini saya dekatkan. Nah ini 20 ampere ya rekan-rekan ya. Jadi ada takarannya juga rekan-rekan. Jadi jangan asal ganti sekring diganti untuk berapa ampernya ya rekan-rekan ya. Jadi harus disesuaikan. Kalau untuk motor matic itu biasanya 12 itu ya rekan-rekan ya, 12 ampere. Kalau ini 20 ampere. Jadi maksimal itu 20 ampere. Bisa kalian pasang 12 ampere juga bisa. Kalau untuk sekring ini selanjutnya kenapa harus sesuai dengan ampere yang sudah ditentukan? Karena jika terjadi konsleting ya rekan-rekan ya, ini sangat penting sekali nih. Ketika terjadi konsleting listrik ataupun arus positif dan negatif itu bersentuhan ataupun menempel ke bodi, otomatis itu kan terjadi arus konslet. Nah, dari sekring ini dia akan terputus. Nah, jadi rekan-rekan diusahakan jangan dibiasakan rekan-rekan ya. Sebentar saja butuh menggunakan sekring yang dililit menggunakan tembaga. Karena jika kalian menggunakan sekring yang dililit oleh tembaga, itu nggak ada batas maksimal ampernya. Jadi nggak bakal putus ya rekan-rekan ya. Nah itu bisa fatal. Tapi kalau untuk kepentingan mendadak ya, mendesak ya, ataupun kalian masih di luar kota, malam hari nggak ada bengkel, itu salah satu solusinya. Kalau untuk saya pribadi, sekring ini selalu saya siapkan cadangan ya di saku ataupun di tas, ditaruh dimanapun yang penting aman. Tapi tidak saya lilit ya rekan-rekan ya. Saya biasanya ready stock di tas itu 2 sekring. Nah seperti ini. Kalau sekring kalian sering putus, itu berarti ada salah satu kelistrikan yang bermasalah. Misal 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai itu putus terus, berarti itu kemungkinan ada kelistrikan yang bersentuhan negatif positif positif ataupun menempel ke bagian rangka motor. Itu harus segera kalian perbaiki rekan-rekan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu di sensor kemiringan. Nah, ini sensor kemiringan berfungsi sebagai pendeteksi ataupun sensor jika motor kalian itu dalam posisi miring ataupun mohon maaf sebelumnya jika mungkin terjadi kecelakaan ya rekan-rekan ya. Jadi ini nanti akan mengirimkan sinyal ataupun sensor dan otomatis motor akan mati. Seperti itu. Jadi ini kenapa posisinya harus tenang ya, jadi nggak goyang, nggak miring, dan pasangnya pun jangan sampai kebalik. Untuk tulisan up itu tentunya di atas seperti ini rekan-rekan. Nah kemudian ini, nah ini untuk fungsinya pun kurang lebih juga sama ya. Tapi kalau ini untuk fungsi utamanya sebagai stabilizer arus dari kiprok. Nah jadi ketika arus dari spool itu masuk ke kiprok dan arus dari kiprok ini melebihi kapasitas, otomatis dia akan distabilkan oleh benda ini. Nanti benda ini setelah distabilkan baru akan masuk ke bagian ESU-nya ini. Nah, jadi untuk sistem kerjanya benda ini seperti itu ya kan ya. Sebagai stabilizer peredam arus dari spool kiprok masuk ke ini baru ke bagian ESU-nya. Oke, kurang lebih mungkin seperti itu rekan-rekan untuk pemahaman kelistrikan dari motor Yamaha
pixel ya. Terima kasih rekan-rekan. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan kurang jelas, monggo bisa langsung di komen saja. Dan sebelumnya mohon maaf mungkin jika ada penjelasan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, rekan-rekan mohon dimaafkan. Saya Putra M Progress pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.